berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya Anda harus sediakan kertas dulu. Anda bisa tulis soalnya, Anda tulis rumusannya, dan setelah itu Anda bisa melanjutkan untuk menonton video pembahasannya. Dan di video kali ini saya akan membahas strategi sederhana tapi sangat bermanfaat untuk mengerjakan pola-pola yang ada dalam TOEFL itu sendiri. Dan seperti biasanya Anda harus sediakan pulpen dengan warna yang berbeda seperti merah, hitam, biru supaya Anda bisa belajar menggunakan otak kanan, long term memory. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya dan sudah banyak sekali testimoni yang masuk. Mereka sudah lolos TOEFL skor di atas 500. Ada yang 580, 560 dan seterusnya. Semoga Bapak Ibu yang masih berjuang, Bapak Ibu juga bisa untuk meraih skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung belajar untuk strateginya terlebih dahulu. Nanti kita aplikasikan ke 5 soal yang sudah saya tulis di papan. Oke, pertama kita harus belajar rumusannya terlebih dahulu. Nah, rumusannya bagaimana? Yang pertama, perhatikan penggunaan neither sama either. Anda harus perhatikan penggunaan neither sama either. Ya, ini yang pertama. Anda harus perhatikan penggunaan either sama neither. Kemudian Anda harus tahu kalau neither itu pasangannya adalah nor. Jadi apabila di sini pakai and, neither, di sini juga pakai and. Neither, nor. Yang kedua, either pasangannya adalah or. Either pasangannya apa? Or. Nah, ini Anda harus tahu dulu. Yang kedua adalah pasangannya. Setelah Anda memperhatikan neither either, yang kedua adalah Anda harus tahu pasangannya dulu. Kalau neither pasangannya nor, kalau either pasangannya adalah or. Yang ketiga, either dan neither harus memiliki bentuk grammatical yang sama. Jadi either atau neither itu harus memiliki bentuk grammatical yang sama. Jika di sini adalah verb ing, setelah or harus juga verb ing. Kalau di sini adalah to infinitive, setelah or itu juga harus to infinitive. Jadi harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Nah, terus yang keempat, either dan neither jika berada di subjek, maka subjek yang lebih dekat dengan verb yang menentukan verbnya. Jadi nanti apabila ada dua subjek, either bla 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 or bla bla bla, yang menentukan verbnya di sini adalah subjek yang lebih dekat dengan verbnya. Oke, itu untuk gambaran sekilas. Nanti kita langsung aplikasikan dalam soal ya. Soal nomor 1. Neither the marketers nor the director are promoting products to the society. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya either atau neither ini, either nor ini posisinya di mana? Posisinya adalah di subjek. Jadi posisinya di mana? Posisinya di subjek. Nah, either atau neither jika berada di subjek, maka subjek yang lebih dekat dengan verb yang menentukan. Nah, ini kata kuncinya adalah subjek yang lebih dekat dengan verb yang menentukan verbnya. Jadi nanti kan subjeknya ada dua, tapi yang lebih dekat dengan verb yang menentukan verbnya itu. Jadi di sini subjeknya apa? Neither the marketers nor the director. Lah, di sini ada marketers, ini plural ya toh. The director ini adalah singular. Oke, singular. Yang menentukan verbnya di sini adalah subjek yang lebih dekat dengan verb.
Yang menentukan apa? Subjek yang lebih dekat dengan verb. Jadi di sini yang salah yang yang salah yang C ya. Yang salah yang C. Harusnya nggak boleh are, tapi yang benar adalah is. Kok bisa is? Karena yang menentukan is MR-nya di sini adalah subjek yang lebih dekat dengan verb. Director. Director itu adalah singular. Kalau singular, maka di sini harusnya is promoting the products to the society. Yang perlu Bapak Ibu catat, apabila ada neither, either atau either, neither ya, berada di subjek, maka lihat subjek yang lebih dekat dengan verb. Subjek yang lebih dekat dengan verb di sini yang menentukan verbnya. Apakah is MR di sini? Karena director di sini adalah singular, maka di sini tidak boleh are, tapi harus pakai is. Bisa dipahami? Jadi yang menentukan is MR, are-nya siapa? Itu adalah the directornya. Oke. Kemudian soal nomor 2, I like neither swimming nor. Lah, di sini neither pasangannya nor. Di sini ada swimming. Lah, tadi Bapak Ibu sudah mencatat either atau neither harus memiliki bentuk gramatikal yang sama. Jadi bentuk gramaticalnya juga harus sama. Karena di sini adalah swimming verb ing, maka setelah nor juga harus verb ing. Karena harus bentuk gramaticalnya harus sama. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Mudah bukan? Mudah. Kalau tahu ilmunya, ya itu. Kalau nggak tahu ilmunya, makanya akan sulit. Makanya di situ saya sudah tulis buku banyak sekali. Ada 3 buku. Konsep belajar TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan Anda tahap bagaimana cara belajar TOEFL dari nol, khususnya di structure and written expression-nya untuk upgrade level Anda dari basic ke advance. Anda belajar tenses sampai klausa. Kemudian ada belajar listening TOEFL dari nol. Ini akan membedah strategi-strategi bagaimana cara belajar listening dari nol, pola-pola yang ada dalam listening. Yang terakhir adalah vocabulary TOEFL dari nol. Nah, jika Anda mengambil 2, yaitu konsep belajar TOEFL dari nol dan belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih paket bonus vocabulary TOEFL dari nol untuk buku dan e-course-nya. Jadi seluruh bukunya ada e-course-nya, tidak hanya buku saja. Kenapa? Karena kalau buku saja tidak bisa dipelajari. Jadi buku yang saya tulis itu sudah dipertanggungjawabkan, ada bukunya, ada metodenya, ada e-course-nya yang Anda bisa pelajari. Oke. Kemudian soal nomor 3 kita lanjutkan ya. Either my sister or my brother like playing marbles every day. Lah, di sini either my sister or my brother. Lah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya subjeknya my sister or my brother. Lah, di sini tensesnya adalah simple present. Simple present. Oke, simple present. Yang menentukan verbnya, ini kan verbnya ini. Yang menentukan verbnya di sini adalah subjek yang lebih dekat dengan verb. Subjek yang lebih dekat dengan verb. Nah, di sini konsepnya. Either atau neither, jika berada di subjek, maka subjek yang lebih dekat dengan verb yang menentukan verbnya. Lah, di sini berarti my sister atau brother yang menentukan like-nya di sini adalah brother-nya. Brother-nya ini adalah 1, berarti kata gantinya adalah he. Karena he, maka di sini harus ada s-nya, likes. Makanya yang salah adalah yang B. Mudah bukan? Mudah. Kemudian soal nomor 4. High blood pressure result from either an increased output of blood from the heart and an increased resistance to its flow through tiny branches of the arteries. Di sini yang salah yang mana? Mudah saja. Yang salah adalah yang C. Kenapa? Karena di sini ada either an increased output of blood from the heart. Lah, either ini
pasangannya bukan and. Either ini pasangannya apa? Either itu pasangannya adalah or ya. Either pasangannya apa? Or. Makanya di sini yang and yang salah. Harusnya adalah or, bukan and. Oke, terakhir soal nomor 5. Oke, neither Jane nor her brothers bla 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 a consent form for tomorrow's field trip. Nah, di sini ini adalah neither either-nya ini berada di mana? Berada di subjek ya. Berada di subjek. Di sini berada di subjek. Lah, di sini neither. Lah, yang perlu dicatat di sini yang subjeknya ada Jane sama brothers. Yang menentukan verbnya di sini adalah subjek yang lebih dekat dengan verb, berarti brothers-nya. Brothers-nya singular atau plural? Brothers-nya di sini adalah plural. Nah, di sini tenses-nya adalah simple present. Karena plural, di sini plural verbnya tanpa s, tanpa is. Tanpa s, tanpa is kalau simple present. Ya toh, kalau simple present verbnya tanpa s atau tanpa is. Nah, Anda harus paham dulu simple present sebelum melangkah ke sini. Lah, di sini kalau di sini brothers-nya ini adalah plural ya, plural. Di sini plural, maka jawaban yang D jelas salah karena ini has. Is juga salah karena ini is singular kan? Nah, yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang A. Kenapa? Karena di sini adalah simple present. Simple present di sini, yaitu simple present verbnya tanpa s atau is. Jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, yang perlu Bapak Ibu juga tahu bahwasanya di sini kalau di structure and written as present, nanti ini kan kebetulan saya campur nih. Lah, di sini kalau seperti ini berarti cari yang benar. Kalau langsung digaris bawahi, cari yang salah. Anda harus tahu itu. Nah, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian video ini, terima kasih.